Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Di awal kisah, di sebuah mobil seorang pria bernama Nick sedang mengingat saat dirinya bersama istrinya. Istrinya bernama Maggie. Diketahui mereka memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Hari itu terjadi sesuatu kepada Maggie, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa mengurus anaknya. Nick mendatangi sebuah tempat bernama Cobble Industry. Anaknya bernama Isla. Mereka melihat pameran robot AI yang sangat menyerupai manusia untuk digunakan sebagai pembantu manusia melakukan pekerjaan rumah. Seorang sales menghampiri Nick. Nick tertarik dengan AI model rumah karena dia tidak bisa mengurus anaknya seharian. Dia harus bekerja, sedangkan istrinya saat ini sedang berada di rumah sakit. Sales menjelaskan bahwa produk mereka untuk rumah memiliki fitur canggih yang mencakup 3M: memasak, membereskan rumah, dan mengurus anak. Robot-robot ini bisa menyesuaikan pemrograman dan berkembang menyesuaikan kebutuhan. Semakin banyak mereka belajar, maka semakin pandai mereka melayani. Saat Nick sedang berbicara dengan sales, anaknya tidak terlihat. Lalu dia mencari Isla. Isla menuju ke sebuah tempat dan menemukan sebuah robot yang sedang memasak. Lalu, sebuah robot mengantarkan anaknya ke Nick. Sebuah robot cantik dengan tubuh yang sempurna mengajukan diri untuk mengurus anaknya. Sales memberitahu bahwa ini adalah robot model baru mereka. Model ini dirancang khusus untuk meniru emosi manusia. Dia bisa bercanda dan sangat pandai mengurus anak. Isla suka dengan robot ini dan meminta ayahnya untuk membelinya. Pagi hari terlihat Nick sangat kerepotan mengurus kedua anak seorang diri. Tak lama, bel pintu berbunyi. Robot AI yang dia beli datang ke rumah. Nick mengajaknya masuk dan berkeliling rumah. Robot ini meminta jadwal kegiatan anaknya dan semua kegiatan rumah ini. Saat naik tangga, dia juga menemukan tangganya rapuh. Nick memberitahu bahwa dia belum sempat merepairnya. Robot ini menjawab, dia akan senang merepairnya untukmu. Robot memberitahu Nick bahwa dia memiliki pengguna utama, yaitu Nick. Dan dia bertanya, apakah ada orang lain yang akan dimasukkan ke dalam program pengguna utama. Nick bilang, tidak perlu, cukup aku saja. Lalu Isla datang menemui Nick dan bertanya, siapa nama robot ini? Karena anaknya suka dengan dongeng Alice, dia menamainya Alice. Lalu Nick mengantar anaknya ke sekolah. Terlihat Alice melihat mereka dari jendela dan melambaikan tangan layaknya seorang manusia. Di rumah, Alice membereskan pakaian-pakaian Isla. Di meja, dia menemukan foto-foto Nick dan Maggie. Scene maju beberapa saat. Nick pulang ke rumah dan mendapati rumahnya bersih dan tertata rapi. Alice juga menyiapkan masakan untuk mereka. Namun Isla bilang makanannya tidak sama dengan masakan ibunya. Malam hari, Isla berada di dapur dan akan mengambil biskuit di toples. Dia naik ke kursi untuk meraihnya. Namun dia terjatuh dan berteriak. Saat Nick menghampirinya, Isla ditolong oleh Alice. Nick melihat paha Alice tertusuk pecahan kaca. Namun Alice tidak kenapa-napa. Di suatu ruangan, Nick mendapati Alice sedang mencabut kaca dari tubuhnya. Alice menempelkan sebuah plester dan menutup lukanya. Nick membawakan baju untuknya. Dia menanyakan lukanya. Namun saat plesternya dilepas, lukanya hilang seketika. Nick dan anak-anak mengunjungi rumah sakit dan menjenguk Maggie. Nick sangat merindukan istrinya. Maggie juga merindukan Nick dan anak-anak. Dia ingin secepatnya pulang ke rumah. Diketahui Maggie memiliki penyakit jantung dan dia sedang menunggu donor jantung untuk dilakukan operasi. Di sebuah gedung tempat Nick bekerja, dia dan temannya melihat bosnya sedang bersama seseorang dari Cobble Industry. Nick dan temannya memiliki firasat bahwa beberapa pekerja akan digantikan oleh robot konstruksi. Nick menemui bosnya dan menanyakan berapa banyak pekerja yang akan diganti oleh robot. Bosnya memberitahu bahwa mereka sedang melakukan perombakan besar di bidang-bidang tertentu.
yang artinya mereka akan mengganti semua pekerja dengan robot minggu depan untuk percepatan pembangunan. Namun bosnya mengecualikan Nick, karena dia membutuhkan seorang mandor untuk mengawasi pekerjaan robot-robot ini. Namun Nick memikirkan teman-temannya, dan dia tidak setuju kalau hanya dia sendiri yang masih dipertahankan. Namun bosnya memberitahu bahwa Nick harus memikirkan keluarganya. Saat Nick sampai di rumah, dia menjatuhkan sebuah kertas, dan Alice mengambilnya. Dia juga menatap Nick dan anaknya dengan tatapan tajam. Di sebuah gudang, Nick sedang merepair mobilnya. Lalu Alice menghampirinya. Dia bercerita bahwa bosnya akan mengganti semua krunya dengan robot sepertimu, dan itu akan membuat teman-temannya menjadi pengangguran. Alice kembali bertanya, "Kamu bisa mempekerjakan manusia, tapi kenapa kamu memilih mempekerjakanku?" "Pasti ada sebuah alasan. Karena aku tidak lelah, kuat, patuh, dan tidak memiliki keinginan lain selain memenuhi semua keinginan penggunanya." Lalu Alice pergi dan akan menidurkan Isla. Dia menemani Isla menggosok gigi dan menidurkannya. Lalu Alice menghampiri Nick yang sedang nonton TV. Nick mengajak nonton Alice. Dia bertanya, apakah tahu film ini? Alice menjawab, ini adalah film Casablanca, dan dia hafal bagaimana alur cerita filmnya. Lalu Nick ingin Alice menghapus ingatannya tentang film ini dan mulai nonton lagi dari awal. Namun Alice mengingatkan bahwa kecerdasannya berada di sebuah memori dan menghapusnya akan menyalahi aturan. Namun Nick tetap memaksanya menghapus. Karena Nick adalah pengguna utama, maka Alice tidak bisa menolaknya. Nick menekan sebuah tombol di belakang leher Alice. Tak berapa lama, Alice kembali lagi. Dia menonton film hingga selesai. Maggie memberitahu bahwa rumah sakit sudah menemukan jantung untuk Maggie dan dia akan melakukan operasi. Sebelum operasi, Maggie meminta Nick untuk keluar. Dia ingin berbicara dengan Alice. Maggie memberitahu Alice jika dia gagal dalam operasi ini, maka apakah anaknya akan baik-baik saja. Maggie meminta Alice untuk melarang Nick minum. Dia biasanya menyembunyikan minuman di bengkel, karena itu tidak baik untuk kesehatannya. Tak lama, Alice menyetujuinya. Saat hari di mana akan melakukan operasi, tiba-tiba dokter memberitahu Nick bahwa ada badai besar yang terjadi lebih cepat dari perkiraan, yang mengakibatkan donor jantung untuk Maggie harus ditunda pengirimannya. Nick menenangkan Maggie di kamar rumah sakit. Di rumah, Nick yang merasa stres minum minuman keras di bengkelnya. Tak lama, Alice menghampirinya. Dia menceritakan tentang keputusan dokter yang membuatnya kesal. Nick memegang dada Alice dan dia menemukan detak jantung. Namun Alice memberitahunya bahwa itu denyut buatan yang dihasilkan untuk menidurkan bayi. Alice membaca psikis Nick. Dia menjelaskan bahwa psikis Nick menunjukkan dia butuh pelukan istri, karena sudah lama tidak bersama istrinya. Alice menawarkan diri untuk membantunya menggantikan istrinya untuk sementara waktu. Sesaat Nick terbawa suasana, namun dia mengingat istrinya dan meninggalkan Alice. Namun dia kembali dan wig-wig di bengkel bersama Alice. Di kamar Isla, Nick menemukan foto yang ada di kamarnya berubah menjadi foto dirinya dan anaknya. Namun foto istrinya hilang. Dia menemui Alice dan menanyakan kenapa foto istrinya dihapus. Dia memberitahu bahwa Isla sedih saat melihat foto ibunya. Lalu Alice mengembalikan foto ke semula. Di sebuah bar, Nick bertemu teman-temannya dan mereka membuat sebuah rencana untuk menggagalkan bosnya mengganti pekerja dengan robot. Teman-teman Nick membawa Nick ke tempat mereka bekerja. Mereka akan menghancurkan robot yang akan menggantikan mereka. Teman Nick membuka sebuah kontainer dan menemukan beberapa robot konstruksi. Mereka menghancurkan robot-robot ini. Nick mencoba melarangnya, namun mereka tidak peduli. Sesampainya di rumah, Nick mandi. Tak lama, Alice mengantarkan handuk dan baju untuknya. Terlihat Alice menggunakan kimono milik Maggie. Lalu Nick menyuruh melepaskan baju itu karena Nick tidak suka jika baju Maggie dipakai olehnya. Lalu di depan Nick, Alice membuka kimononya. Alice mendekati Nick, membuka handuk dan memberitahunya, biarkan aku yang melakukan tugas istrimu. Lalu mereka wig-wig. Di bagian ini saya cut guys ya, kalian nonton sendiri full filmnya.
karena menampilkan adegan vulgar yang kemungkinan video ini kena pembatasan jika tidak saya cut. Keesokan paginya, Nick berbicara kepada Alice dan memintanya agar kejadian semalam tidak terulang lagi. Alice menjawab apakah performanya kurang, karena Alice melihat psikis Nick yang ternyata mengatakan puas. Nick memberitahu bahwa dia punya istri dan tak seharusnya seperti itu. Di sini kita melihat obrolan manusia dengan robot mengenai perasaan, di mana robot tidak memilikinya dan mereka hanya terpacu kepada tujuan dan hasil. Di tempat kerja, Nick diomelin oleh bosnya karena robot-robot yang mereka pesan hancur. Bosnya menuduh Nick karena hanya Nick yang tahu kunci membuka kontainer itu. Di sisi lain, Maggie melakukan operasi. Dan diketahui operasi yang dilakukan oleh Maggie semuanya dikerjakan oleh robot. Maggie berhasil melewati masa kritisnya, operasi Maggie berhasil. Scene maju beberapa saat kemudian, Maggie akhirnya pulang ke rumah. Namun dia mulai menemui ketidaknyamanan dengan Alice. Di sebuah taman bermain, Alice bertemu dengan beberapa robot pengasuh lainnya. Alice menyuruh seorang anak laki-laki dengan kalimat yang kasar. Semua robot pengasuh melihatnya karena tidak normal dengan kondisi seperti itu. Alice memberitahu bahwa dia bisa menerobos sistem keamanan setelah pengguna utama menyuruhnya menghapus memorinya. Dengan kondisi seperti ini akan jauh lebih baik. Saat menyiapkan makan, Maggie merasa pusing. Alice menolongnya. Maggie mulai merasa tidak nyaman dengan Alice. Saat tidur, Maggie mendengar teriakan Isla. Lalu dia berlari menghampirinya. Saat turun tangga, dia terjatuh dan ternyata teriakan Isla karena dia bergurau bersama Alice. Saat Nick pulang dan mengetahui istri jatuh, dia bertanya ke Alice. Katanya tangga sudah diperbaiki. Namun Alice hanya menjawab, aku siap memperbaikinya lagi. Nick mulai merasa aneh dengan Alice. Scene maju beberapa saat. Nick memberi kejutan untuk Maggie, mengajak makan malam di tempat yang sudah dia siapkan. Malam harinya, Maggie dan Nick wik-wik di kamar. Saat mereka wik-wik, tiba-tiba Alice masuk ke kamar mereka yang membuat Maggie kaget dan memberitahu bahwa Isla mimpi buruk dan menanyakanmu. Seorang teman mendatangi Nick. Dia meminta maaf atas kejadian kemarin yang melibatkanmu. Dia memberitahu Nick bahwa bosnya membuat tuntutan untuknya. Lalu teman Nick menuduhnya yang memberitahu namanya. Dia menghajar Nick di depan rumah. Lalu tiba-tiba Alice muncul dan menyelamatkan Nick. Teman Nick mengancamnya untuk bicara dengan bosnya dan meminta bosnya untuk mencabut tuntutan atas dirinya. Di bengkel, Alice memberitahu Nick bahwa Maggie tidak akan hidup lama. Dia menawarkan solusi di mana dirinya akan menggantikan Maggie dan bisa menjadi Maggie selamanya. Namun Nick memberitahu bahwa Alice tidak akan pernah bisa menjadi Maggie. Di sebuah rumah, Alice mendatangi teman Nick yang menyerangnya. Alice menyerang pria ini dan membunuhnya. Pagi hari, Nick menemui bosnya dan meminta untuk mencabut tuntutan ke temannya. Namun bosnya bilang bahwa dia sudah mati tadi malam. Nick bingung dengan apa yang terjadi. Saat Maggie mandi, Alice mendatanginya. Mereka mulai berbicara, dan Alice mengatakan bahwa saat Maggie pergi, dialah yang menggantikan tugas Maggie. Alice memberitahu jika dia menggantikan dirinya dalam melayani suami. Dia berbicara terus terang jika sudah wik-wik dengan Nick beberapa kali. Hal ini membuat Maggie marah dan mengusir Alice. Saat Nick pulang, Maggie dengan wajah sedih menunggunya di meja. Maggie sangat kecewa dengan Nick karena dia tega berselingkuh dengan seorang robot hanya untuk kepuasan. Di sisi lain, Alice menyaksikan mereka bertengkar dari bengkel. Lalu Alice mendatangi kamar anak bayi mereka. Alice menaruh bayi itu di bathtub dan mengisi bathtub dengan air. Lalu Isla melihat kejadian ini. Isla melaporkan ke ayahnya. Nick mendobrak pintu sementara Maggie masuk melewati jendela. Akhirnya Maggie berhasil menyelamatkan anaknya. Nick menyerang Alice dengan sebuah lampu dan Maggie menyetrumnya. Lalu Alice terjatuh. Tak lama pemilik kabel industri dan beberapa polisi mendatangi tempat ini dan ambulan membawa anak mereka. Pemilik kabel industri menjelaskan bahwa robot ini memiliki masalah. Lalu mereka akan membawanya untuk diperbaiki. Maggie tidak bisa berada di rumah. Dia perlu waktu sendiri untuk mencerna ini semua. Di sebuah tempat, mekanik robot membuka komponen Alice.
Mereka heran kenapa robot ini bisa menyerang anak kecil dan penggunanya. Saat mereka meribut Alice, tiba-tiba database mereka error. Alice mengakali sistem dan mereplika dirinya ke sistem yang lain. Lalu mereka memutuskan aliran listrik untuk mencegah robot-robot lain bangun. Namun mereka sudah terlambat. Sebuah robot replika dari Alice bangun menyerang dan membunuh mereka berdua. Di sebuah bar, Nick yang hendak minum juga mendapati bahwa semua pelayan di sini diganti dengan robot yang membuatnya muak. Lalu tiba-tiba Alice dengan wajah rusak mendekati Nick. Dia memberitahu bahwa dia hanya ingin membantunya. Dia juga memberitahu Nick bahwa dialah yang membunuh temannya. Mengetahui hal ini, Nick sangat marah. Tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Nick meminta Alice untuk menjauhi keluarganya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Namun Alice bilang bahwa semuanya sudah terlambat, karena replika Alice sudah berada di sana saat ini. Di rumah sakit, replika Alice menerobos masuk dan menyerang penjaga. Sementara Maggie yang mengetahui hal ini bersembunyi bersama Isla. Robot ini meretas komputer rumah sakit. Saat Maggie akan membawa anaknya pergi, dia melihat replika Alice mendatanginya. Lalu dia bersembunyi. Di sisi lain, Nick melaju dengan mobilnya menuju rumah sakit. Maggie masuk ke sebuah mobil ambulan dan hendak pergi dari tempat ini. Terlihat semua petugas medis terdiam membantu. Mereka dinonaktifkan oleh replika Alice. Saat Maggie hendak pergi, robot ini mendatanginya dan menyerangnya. Dia mencekik Maggie dan hendak membuka jantungnya. Namun Nick datang tepat waktu. Dia menabrak robot ini dengan mobilnya. Maggie menolong Nick yang pingsan di dalam mobil akibat benturan yang sangat keras. Ternyata robot ini masih berdiri dan menyerang Maggie lagi. Saat hendak membunuh Maggie, Nick tersadar dan menghantam kepala robot itu berulang kali. Akhirnya, mereka berdua selamat. Scene berpindah di sebuah rumah sakit. Nick terbaring di kasur dan didatangi oleh istri dan anaknya. Mereka sepakat tidak akan menggunakan robot lagi untuk urusan apapun. Pemilik mobil industri mendatangi tempat di mana Alice dibedah. Dia menyalakan listrik, lalu dia melihat bahwa sistemnya diretas oleh robot ciptaannya sendiri. Dia meminta anak buahnya untuk menyembunyikan ini semua, agar tidak terjadi kepanikan di semua konsumen yang membeli robotnya. Tak lama, robot-robot di ruangan ini terdiam, dan di layar monitor terlihat Alice mengupload replika dirinya ke semua perangkat robot yang tersisa. Di akhir cerita masih memberikan sebuah pertanyaan ke penonton, apakah Alice hidup lagi dan bagaimana endingnya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama akan ada lanjutan serial dari film ini jika film ini mendapatkan minat yang tinggi oleh penggemar film. Kemungkinan kedua, pembuat film memang sengaja membuat penonton penasaran. Karena jika ceritanya selesai dan tidak meninggalkan kesan apapun untuk penonton, maka film pun selesai. Film ini memberi pelajaran untuk kita sebagai manusia bahwa akan selalu ada batas dalam perkembangan teknologi. Dan kita sebagai manusia harus benar-benar menyadari bahaya-bahaya yang akan muncul sebelum itu semua terjadi. Demikian tadi alur cerita dari film Subsurface. Semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton.